Dan alhamdulillah Pak Doktor ini selain menjadi dosen di FKIP Untirta juga sebagai Sekjen FSPP ya, Oh Pak ya. betul, betul. Adalah Forum Silaturahmi Pondok Pesantren Provinsi Banten. Dan dua sekjen sebelumnya ini sukses Pak menjadi rektor di dua kampus yang berbeda. Oke. Jadi Pak Dokter bilang biasanya sekjen berikutnya juga akan sukses. Jadi apa yang mau kita bangun? Kita ingin mahasiswa kita lulus sebagai sarjana itu dengan visi besar, Yes. membangun desa, visi besar, membangun tempat kelahiran mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Ekbis dimanapun Anda berada. Semoga malam hari ini dalam keadaan sehat. Semua aktivitas yang sudah sahabat Ekbis lakukan ini semoga berjalan sesuai harapan dan juga sesuai keinginannya. Sudah hadir narasumber yang sangat spesial di studio Ekbis Banten malam hari ini. Beliau adalah dosen FKIP Untirta yang juga merupakan adalah Kepala Lab PAUD ya. Langsung akan Faiz sapa-sapa Bapak Dr. Fadlullah MSI. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah, ini semangatnya luar biasa dahsyat. Ya. Insya Allah selama 30 menit ke depan ini teman-teman sahabat Ekbis dimanapun Anda berada ya, Faiz bersama dengan Bapak Dr. Fadlullah akan membahas soal memimpin perubahan dari kampus, tepatnya kampus Untirta, Pak Dokter ya. Tapi sebelumnya jangan lupa teman-teman subscribe di channel YouTube-nya Ekbis Banten, follow di semua akun sosial medianya di Instagram, Twitter, Facebook dan juga TikTok. Pak Dokter, langsung ke poin pertama ini. Banyak kabar yang beredar. Wah, ini menarik nih bahwasanya Pak Dr. Fadlullah ini sudah siap dan akan sangat siap untuk mencalonkan diri sebagai Rektor Untirta di tahun 2023. Sebelum Faiz bertanya soal panjang lebar, apa yang melatar belakangi begitu tertarik seorang Dr. Fadlullah untuk mencalonkan diri sebagai Rektor Untirta di 2023 ini, Pak Dokter? Tidak puaskah dengan rektor yang sekarang? Oke. Jadi gini, Kang Faiz, Untirta ini proses pendegriannya itu beriringan dengan berdirinya Provinsi Banten, ya kan? Nah, artinya apa? Kalau kita ingin cita-cita kita mewujudkan Banten yang beriman dan bertakwa, Banten yang adil dan sejahtera, Banten yang berdaya saing, itu harus mulai dari kampus. Jadi bagaimana kita mewujudkan harapan masyarakat Banten ini untuk terus tumbuh, maju dan berkembang? Ya, kita mulai dari pendidikan anak-anak muda ya, dari Banten ini. Dan Banten ini sekarang bukan hanya menjadi milik orang-orang yang terlahir di Banten. Yes. Karena mahasiswa yang mendaftar dan masuk menjadi mahasiswa di Untirta ini dari seluruh Indonesia. Ini artinya apa? Artinya ini kesempatan bagi kita untuk memperkenalkan kebudayaan Banten, nilai-nilai luhur yang ada di Banten ini bukan hanya untuk masyarakat Banten tapi juga untuk masyarakat Indonesia. Yes. Secara keseluruhan. Betul. Nah, nama-nama besar Sultan Ageng Tirtayasa, kemudian Syekh Nawawi Al-Bantani yang menjadi nama masjid, betul ya, kegigihan Ki Wasid untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, atau tokoh Syekh Yusuf dari Makassar tapi sudah menjadi warga Banten, ya, bagaimana memimpin dan mempelopori kemajemukan sampai ke Afrika. Yes. Itu harus betul-betul ditanamkan. Jadi itu yang menyebabkan saya ya sangat tertarik untuk memimpin perubahan itu. Betul. Jadi memimpin perubahan untuk mewujudkan harapan-harapan dari cita-cita kita membangun Provinsi Banten. Siap, memimpin perubahan untuk mewujudkan harapan tadi ya, Pak Dokter. Nah, Pak Dokter, kalau berbicara soal calon mencalonkan seperti itu, tentu ada rasa optimis, ada persentase optimis menang, Pak Dokter? Sebelum Pak Is bertanya soal lebih jauh ini. Oke. Jadi apa yang kita inginkan, perubahan, itu yang kita inginkan. Yes. Dan saya meyakini bahwa banyak orang yang menginginkan perubahan ke arah yang lebih baik itu.
Nah, apa perubahan yang ingin kita ciptakan gitu ya? Kita ingin ada 3 goals besar yang mau dicapai. Kita ingin membangun insan akademis. Yes. Insan akademis sekarang ini adalah insan yang mempelopori inovasi. Jadi menjadi pencipta, menjadi pengabdi untuk masyarakat. Nah, kemudian yang kedua, kita juga ingin membangun daya saing bangsa. Daya saing bangsa itu dimulai dari anak-anak muda. Yes. Nah, saya latar belakangnya adalah dosen di bidang agama dan di bidang pendidikan. Bagaimana membangun daya saing bangsa itu? Ya, mulai dari pendidikan. Betul. Oleh karena itu, Untirta itu harus membangun satu proses pembelajaran berbasis laboratorium. Yes. Nah, termasuk dalam bidang pendidikan. Jadi FKIP Untirta itu harus mulai membangun apa yang disebut dengan lab school. Yes. Nah, tentu saya bersama teman-teman ya dan bagian dari kampus secara keseluruhan sebagai kepala lab PAUD, kita membangun apa yang disebut dengan lab school itu mulai dari daycare bocah emas. Nah, ini kita beri nama bocah emas. Kenapa? Karena pada nama itu ada pesan. Yes. Ya, pesan apa? Pesan untuk membangun Indonesia emas 2045. Ya, pesan bahwa mulai dari usia anak ya, mereka ada pada golden age ya. Dan otak mereka itu ya harus diberi stimulus yang memungkinkan mereka tumbuh berkembang sebagai pemuda-pemuda yang nanti memimpin perubahan di Indonesia ini. Nah, ini nanti harapannya ada efek dari daycare anak usia dini di FKIP Untirta. Yes. SD, ya kan? Lulusnya itu SD. Oleh karena itu nanti lab schoolnya bukan hanya untuk anak usia dini, tapi untuk pendidikan dasar. Nanti untuk pendidikan menengah. Yes. Ya, termasuk sekolah vokasi. Jadi saya akan membayangkan ya, lulusan Untirta itu dari FKIP misalnya, mereka masuk kepada semua lini satuan pendidikan, pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, termasuk sekolah-sekolah kejuruan. Itu mereka sudah terbiasa untuk memimpin perubahan dan belajar dengan berbasis laboratorium. Nah, itu kita membangun daya saing bangsa. Tapi lebih besar, kita ingin bangun peradaban. Dan peradaban yang mau kita bangun adalah peradaban buku, peradaban ide, peradaban gagasan. Nah, untuk bisa mewujudkan itu, kita membutuhkan klub-klub kajian. Klub-klub kajian itu terdiri dari seluruh sivitas akademika, baik itu dosen, mahasiswa, dan tentu sekarang eranya era digital, maka semua diskusi-diskusi itu harus dipublikasikan. Betul. Ya, dipublikasikan bukan hanya dalam bentuk tulisan, tapi juga seperti podcast kita hari ini. Ya, jadi semua orang mengetahui apa yang ada di dalam hati dan pikiran kita. Nah, kalau udah begitu, disitulah yang menjadi kunci kemenangan. Karena semua orang tahu harapan-harapan dan harapan saya dengan harapan Sivitas Akademika Untirta, harapan anggota Senat yang punya suara, harapan dari tujuan pembangunan kita, yaitu pemerintah daerah sampai pemerintah pusat, Menteri Pendidikan itu tahu. Ini. Ya, bagaimana bisa mewujudkan semua ini? Insan akademis, daya saing bangsa, peradaban dunia, bagaimana cara membangunnya? Satu kata kunci, ekosistem pendidikan tinggi. Jadi kalau pertanyaan Pak Is yang tadi dijawab penuh dengan panjang dan lebar oleh Pak Dr. Fadlullah, ini yakin optimis menang? Jawabannya sangat yakin, Pak Dr. Ini menarik juga teman-teman, sahabat ekbisi manapun Anda berada. Tadi sebelum on air sempat ngobrol-ngobrol, Pak Dokter sempat berkelakar bahwasanya
Dan alhamdulillah Pak Doktor ini selain menjadi dosen di FKIP Untirta juga sebagai sekjen SPP ya, Oh Pak ya. betul. Adalah Forum Silaturahmi Pondok Pesantren Provinsi Banten. Dan 2 sekjen sebelumnya ini sukses Pak menjadi rektor di 2 kampus yang berbeda. Oke. Jadi Pak Dokter bilang biasanya sekjen berikutnya juga akan sukses. Amin ya Pak ya. Pak, tentu ada keresahan-keresahan yang Pak Dokter rasakan selama ini. Keresahan-keresahan sehingga memunculkan tekad semangat untuk membawa perubahan tadi, untuk membawa Untirta minimal menjadi lebih baik lagi ke depan. Seperti apa Pak perubahan-perubahan yang akan Bapak lakukan jikalau nanti memang diamanahkan untuk menjadi rektor Untirta di tahun 2023 Pak? Perubahan-perubahan seperti apa yang akan Bapak lakukan selain tadi juga sudah dijelaskan secara singkat mungkin Pak Dokter? Oke. Jadi Untirta ini satu kampus yang unik karena ada 5 kampus di tempat yang terpisah. Ya, ada di Kabupaten, Betul. ada di Ciwaru, ada di Kepandean, ada di Cilegon, dan ada di Sindang Sari. Jadi ini kampusnya terpisah satu dengan yang lain, tetapi dia harus ada dalam satu sistem yang bergerak serentak bersama. Nah, Kang Faiz, saya punya pengalaman sebagai ketua masjid kampus, punya pengalaman ya. Jadi ketua masjid kampus itu dari, ya orang nyebutnya dari zero menjadi hero gitu ya. Jadi from zero to hero. Masjid itu dulu nggak ada yang minat, ngurus masjid itu nggak ada yang minat. Dan saya masuk di situ menjadi masjid kampus Syekh Nawawi Al-Bantani. Yes. Saya masuk di situ. Depan pintu masuk. Betul. Dan apa yang saya usahakan untuk membangun peradaban masjid mulai dari kampus itu, yang saya usahakan adalah bersama teman-teman ya, bagaimana masjid ini berdaya. Yes. Ya, dan berdaya itu mengikuti sistem syariah Islam yang menjadi inti dari masjid kampus. Apa? Ya, kita menghimpun gerakan zakat, infak, dan sedekah. Alhamdulillah, dari gerakan zakat, infak, dan sedekah itu kemudian kami di masjid kampus bisa melakukan pelayanan. Mahasiswa bisa sarapan pagi, Siap. ya kan? Kemudian mahasiswa bisa menikmati secangkir kopi, ya kan? Susu, teh, atau air mineral. Siap. Sesuai dengan seleranya masing-masing. Dan itu sangat membantu, terutama untuk mahasiswa yang kantongnya tipis. Yang, ya kan? Kelihatan kepais banget Pak Dokter. Nah, itu satu hal. Hal lain yang kemudian kita lakukan bersama-sama itu membantu adik-adik SLA. Apa itu dia dari Madrasah Aliyah, Yes. dari SMA atau SMK yang lulus dan pengen masuk perguruan tinggi negeri. Kenapa perguruan tinggi negeri? Karena waktu itu ada bidik misi. Betul. Ya, yang sekarang dapat kartu pintarnya Pak Jokowi. Itu pada zaman Pak SBY dulu namanya bidik misi. Mereka kita bantu untuk bimbingan belajar secara gratis. Dan ini kan problem ya, dari keluarga miskin atau tidak mampu secara ekonomi, Yes. bersaing dengan anak-anak orang kaya yang mereka bisa bimbingan belajar, membeli dan membaca buku, ya kan, bahkan bisa menggunakan aplikasi tertentu berbayar gitu. Apakah anak-anak ini bisa melakukan mobilisasi vertikal? Jawabannya enggak kalau kita tidak intervensi. Betul. Maka sebagai ketua masjid waktu itu saya mengajak satu gerakan beasiswa perintis Nusantara, ya. Dan itu alhamdulillah sukses, berhasil. Nah, hal lain yang juga menarik adalah begitu masjid kampus ingin berkembang, masjid kampus terkoneksi dengan jaringan Asosiasi Masjid Kampus Indonesia. Akibatnya apa? Akibatnya saya bisa keliling Indonesia, bisa ke Aceh. Jadi tidak sembarangan Pak untuk masuk jaringan tersebut. Tidak semua masjid bisa masuk di jaringan masjid kampus tersebut. Untuk bisa masuk jaringan
masjid kampus Indonesia itu syaratnya hanya satu, punya kemauan. Siap. Ya, dan tidak semua orang memiliki kemauan. Betul, itu yang paling berat, istiqomah dan konsisten. Nah, itu bisa keliling Aceh, bisa keliling Kalimantan, bisa ke Sulawesi. Di tanah Jawa jangan dibicarakan. Jadi maksud saya, kita bisa membangun kampus Untirta itu dengan fasilitas yang ada, gitu kan, untuk membangun peradaban Banten, untuk membangun peradaban Indonesia, untuk membangun peradaban dunia, itu bisa. Karena masjid yang tidak dilihat sebagai potensi besar, ya, itu bisa berdaya, ya, dengan sistem zakat, infak, dan sedekah, ya. Nah, apalagi kampus yang sumber dayanya sudah luar biasa. Jadi Untirta ini saya yakini sebagai kampus itu hebat. Apalagi banyak anak-anak muda sekarang. Anak-anak muda yang selesai S3 bukan hanya di dalam negeri tetapi juga di luar negeri. Nah, ini sumber daya manusia yang hebat ini, dengan kepemimpinan yang punya nyali dan punya visi, tentu punya energi. Betul. Nah, itu akan terjadi perubahan yang sangat besar. Siap, Pak Dokter. Tentu tadi Pak Dokter sudah banyak menjelaskan terkait apa yang akan dilakukan Pak Dokter Amin ketika terpilih menjadi rektor Untirta, selanjutnya menggantikan rektor saat ini, gitu kan. Ada beberapa, dan salah satu gerakannya nanti akan dimulai mungkin dari masjid, ya Pak, ya, yang tadi Pak Dokter juga sudah sukses membuat masjid kampus ini lebih berdaya, Pak. Kalau kita berbicara Untirta sekarang kan sangat berbeda dengan Untirta 5-10 tahun. Kalau kita tarik ulur ke belakang, berbicara mahasiswa saja, itu mungkin tidak hanya dari Banten mahasiswa Untirta, tapi dari luar provinsi Banten ini sangat banyak dan sangat mendominasi seperti itu. Bahkan ketika Faiz dulu saja, ya, dalam satu kelas itu banyak sekali mahasiswa yang memang bukan dari Banten. Tantangannya ke depan, Pak, untuk Untirta sendiri seperti apa dari kacamata Pak Dokter, dan apa yang solusi yang akan Pak Dokter tawarkan tentu? Oke, tantangan ke depan adalah soal kemajemukan, soal pluralisme. Jadi kita harus menyadari bahwa Banten ini bagian dari Indonesia. Yes. Dan Indonesia ini bagian dari keluarga besar antar bangsa di dunia. Oke. Jadi di Banten sendiri, ya, untuk wilayah-wilayah tertentu, misalnya Tangerang Raya, kemudian Cilegon, itu sudah menjadi kawasan yang heterogen. Ya, memang ada kawasan, ya, misalnya Lebak, Pandeglang itu masih homogen. Nah, ke depan, ya, Banten sebagai bagian dari Indonesia itu harus dilihat sebagai taman sari kemajemukan. Nah, sebagai taman sari, dia akan tumbuh bunga dengan macam-macam jenis bunga, warna-warni. Dan bagaimana keragaman ini, bagaimana warna yang beragam ini, itu menjadi indah. Nah, apalagi ditambah dengan era digital, yes, ya, dengan teknologi informasi komunikasi, maka Banten, Indonesia itu terkoneksi dengan keluarga besar antar bangsa di dunia. Nah, itu yang menjadi tantangan bersama kita. Nah, oleh karena itu, kenapa yang harus dibangun adalah ekosistem perguruan tinggi. Oleh karena kita menyadari bahwa keragaman yang ada, perbedaan satu dengan yang lain, itu menjadi kekuatan. Jadi Kang Faiz, perbedaan itu harus dianggap sebagai sesuatu yang bersifat fungsional, bukan kontradiksional. Jadi saya ingin katakan bahwa kanan ini bukan lawannya kiri, tapi kanan itu adalah pasangannya kiri. Nah, sebagai pasangan dia fungsional, ya kan? Begitu juga pengaturan, ya, di kampus. Ya, di kampus itu kita ada dosen dari beragam disiplin ilmu. Maka berbagai disiplin ilmu itu harus ada konektivitas.
Ya, oleh karena itu studinya itu bukan hanya monodisiplin ilmu, tapi harus lintas disiplin ilmu. Siap. Jadi nanti kita bisa membayangkan diskusi-diskusi yang sangat produktif. Dan sekarang Mas Menteri itu kan bicara mengenai MBKM, ya bicara link antara kampus dengan industri dan seterusnya. Itu menghendaki satu cara berpikir yang berorientasi masa depan. Yes. Dan tentu pikiran-pikirannya harus pikiran-pikiran yang melampaui zamannya. Nah, ini yang harus kita lakukan. Jadi mendidik mahasiswa hari ini itu bukan untuk menyelesaikan problem hari ini saja, tapi bagaimana mahasiswa itu menjadi kader-kader pemimpin masa depan yang bisa menyelesaikan problem-problem mereka esok hari. Siap. Nah, itu yang menjadi concern kita. Siap. Jadi memang banyak sekali tantangan-tantangan ke depan, Pak Dokter, yang memang harus sama-sama kita bergandengan tangan, karena tangan kanan itu bukan lawannya tangan kiri. Justru tangan kanan ini menjadi sahabat, menjadi teman dari tangan kiri tersebut, apa yang Pak Dokter sampaikan. Dan kita punya potensi hebat. Ya, Untirta. Di Untirta ini misalnya nama besar Sultan Ageng Tirtayasa itu terkait dengan apa? Itu terkait dengan isu ketahanan pangan. Tirtayasa. Nah, itu kalau ngomong Tirtayasa kok nama kecamatan gitu kan, di Pontang gitu kan. Tapi sebenarnya bukan soal nama kecamatan. Apa sebenarnya yang ada di Tirtayasa itu? Itu adalah lumbung pangan. Nah, Untirta begitu masuk pada isu ketahanan pangan, itu adalah isu global yang sekarang Inggris kan ada problem. Inggris dan problemnya apa? Kelaparan. Problem Inggris dan Eropa secara umum ini kan problem pangan. Nah, Untirta hadir dengan semangat Sultan Ageng Tirtayasanya itu menyelesaikan problem itu. Apa yang dilakukan untuk menyelesaikan? Bagaimana kita bisa menyelesaikan problem ketahanan pangan di dunia ini? Maka kita harus membangun pertama, pendidikan kita itu harus berbasis laboratorium. Jadi Fakultas Pertanian itu seluruh proses pembelajarannya berbasis laboratorium. Kemudian pembelajaran berbasis laboratorium itu berdampak pada luaran riset. Dan riset-riset yang produktif dan fungsional. Jadi dan nanti hilirisasi dari hasil riset itu kepada industri. Ya, dan Banten ini itu sangat kaya. Karena kita bukan hanya lumbung pangan dalam sektor pertanian, tapi juga dalam sektor perkebunan, tapi juga sektor perikanan, sektor kelautan. Coba bayangkan Kang Faiz, di Banten itu ada Selat Sunda, ada Laut Jawa, ada Samudera Indonesia, ada Teluk Banten. Ini semua ada. Betul. Selat ada, Laut Jawa ada, Teluk Banten ada, Samudera Indonesia ada. Tidak semua provinsi memiliki ini. Siap. Karena kalau Faiz melihat provinsi Banten yang kita cintai ini kayak miniaturnya Indonesia, Pak Dokter. Semua yang dimiliki Indonesia semua ada di Banten, dan Banten memiliki potensi yang sangat luar biasa besar, baik dari sisi pertanian, perindustrian, perdagangan. Kita punya pelabuhan, kita punya bandara, kita punya pabrik yang sangat besar. Tapi 2022 kemarin kalau tidak salah menjadi daerah nomor 1, Pak Dokter, dengan angka pengangguran terbesar di Indonesia. Tanggapannya, Pak Dokter? Nah, ini yang saya katakan tadi, bahwa Untirta menjadi kampus negeri itu beriringan dengan provinsi Banten berdiri, ya kan? Artinya apa? Kehadiran kampus ini harus membantu menyelesaikan problem-problem yang ada di provinsi ini. Dan problem di provinsi ini itu juga adalah problem keindonesiaan kita, ya kan? Dan kalau saya kaitkan dengan problem di Inggris tadi, maka problem di Banten ini ternyata adalah problem dunia. Artinya kalau kita bisa mengatasi problem besar yang ada di Banten ini, kita
berkontribusi untuk menyampaikan pesan Yes. ke warga dunia. Jadi kalau ada problem yang sama seperti di Banten ini dan kita menyelesaikannya, orang boleh menduplikasi Yes. ya cara-cara kita ini di tempat mereka. Siap. Kita punya 2 prestasi Pak Dokter sebagai provinsi dengan angka pengangguran terbanyak dan sebagai provinsi dengan warga yang paling tidak bahagia katanya. Tapi selama ini Faiz tinggal di Banten, serius ini teman-teman bahagia-bahagia aja sih. Ya, jadi begini Kalau kan. kasusnya beda mungkin ya Pak Dokter. Jadi fokus kita kita tidak ingin ya nanti ngomong kampus ini. Kalau dalam pikiran saya tidak ingin sarjana-sarjana lulusan Untirta itu berorientasi bekerja di perusahaan. Itu harus dihapus Pak. Kalau itu jadi budak. Tuh, saya bisa bayangin ya kalau Bung Karno itu lulus sarjana lalu orientasinya bekerja di perusahaan Belanda. Ya kan waktu itu perusahaan yang paling bagus ya Belanda. Atau Bung Hatta. Jadi kalau sekarang nih ada banyak mahasiswa yang nonton, Faiz rasa banyak banget ini mahasiswa yang nonton, terutama mahasiswa Untirta yang sekarang masih semester 5, 6, 7 gitu, atau semester 8 lah, yang berorientasi ketika lulus bekerja, otomatis sudah salah pemikirannya Pak Dokter. Itu menjadi bukan mahasiswa yang dicita-citakan dalam perubahan besar ini. Siap. Ya, itu manusia itu mahasiswa yang kemarin. Mahasiswa kemarin. Ya, dengan visi lama. Visi lama itu menghasilkan profesional. Yang profesional itu memang begitu. Lulus kerja, lalu mengharapkan imbalan, imbal jasa. Saya bayangin deh, kalau orang seperti Soekarno mikirnya kayak gitu, Indonesia nggak merdeka. Kalau Bung Hatta mikirnya gitu, nggak merdeka. Atau Syahrir berpikir begitu, Indonesia nggak merdeka. Kita beruntung, Bung Karno, Bung Hatta, Syahrir, mereka kuliah itu membangun pikiran dan ketika pulang memerdekakan Indonesia, mereka tidak tergoda masuk industri lalu menjadi orang bayaran. Yes. Nah, jadi apa yang mau kita bangun? Kita ingin mahasiswa kita lulus sebagai sarjana itu dengan visi besar. Yes. Membangun desa. Visi besar membangun tempat kelahiran mereka. Visi besar untuk berkolaborasi satu sama lain, meningkatkan bakat mereka. Dan ini bakat mereka ini luar biasa. Misalnya di dunia ekonomi kreatif, di seni pertunjukan dan seterusnya. Itu barang nggak pernah ada depresiasi. Iya, yang ada adalah inovasi-inovasi dan nggak ada penyusutan. Dan potensi itu dimiliki oleh mahasiswa Untirta saat ini, Pak Dokter. Luar biasa. Adik-adik mahasiswa kita itu luar biasa. Jadi yang penting mereka diberi ruang, diberi kebebasan, ada mimbar akademik yang luas gitu. Betul. Nah, hindari jam malam. Nggak boleh ada jam-jam malam. Jadi mahasiswa itu full 24 jam di kampus. Gitu loh. Jadi mahasiswa itu mereka bisa mengatur dirinya sendiri. Ya nggak mungkin lah dia 24 jam melek itu kan. Ada waktu tidurnya gitu loh. Tapi mereka diberi keleluasaan. Yang menyukai teater, yang menyukai perdebatan, yang menyukai tahlilan, yang menyukai apa gitu. Mereka semua dikasih kanalnya. Siap. Dan kampus itu terbuka 24 jam. Betul, siap. Jadi nggak boleh tuh Pak jam malam tuh ditutup portalnya. Iya, itu kalau sekarang biarin aja. Ke depan itu. Siap, ada satu kalimat yang cukup menarik dari Pak Dr. Fadlullah ini teman-teman. Ketika mahasiswa berorientasi lulus bekerja itu mahasiswa lama, itu mahasiswa kemarin ya Pak Dokter ya. Jadi mahasiswa-mahasiswa terutama mahasiswa Untirta saat ini berpikirlah ketika kuliah itu membangun pemikiran dan berpikir lebih jauh daripada itu Pak Dokter. Pak Dokter, terima kasih banyak sudah hadir di podcast Ekbis Banten. Semoga nanti datang ke sini sudah menjadi rektor Untirta ya Pak ya. Insyaallah. Amin. Oke, terakhir Pak Dokter, apa ingin Pak Dokter sampaikan untuk segenap sivitas akademika Untirta, Pak Dokter, silakan. Ya, jadi untuk semua sivitas akademika Untirta, mari kita
bersama-sama memimpin perubahan mulai dari gagasan dan bagaimana sivitas akademika itu menjadi insan akademis yang produktif, Yes. dan kita bangun daya saing bangsa ini bersama-sama sehingga kita memiliki kontribusi besar untuk membangun peradaban dunia, peradaban yang inklusif, peradaban yang menjunjung tinggi kebinekaan, peradaban yang humanis. Siap. Terima kasih banyak Pak Dokter, dosen FKIP Untirta yang juga calon Rektor Untirta 2023. Pak Is pamit, Pak Dokter pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.